Kehidupan sehari-hari di pasar loak ikonik Java sedang diuji oleh tekanan konflik yang terus berlangsung dan ketidakpastian ekonomi. Para pemilik usaha kecil menghadapi penurunan jumlah pelanggan, pariwisata, dan gangguan yang terus-menerus. Namun mereka tetap bertekad untuk menjaga bisnis mereka tetap hidup. Berikut ini laporan saya dari Shukapish Bashim, di mana para pemilik usaha keluarga berbagi kisah tentang bagaimana mereka tetap tegar. Selama lebih dari 1 abad, pasar loak legendaris Shukapish Bashim di Java telah menjadi tempat berkumpul yang semarak bagi para kolektor dan mereka yang penasaran. Ganggang ini bagaikan kapsul waktu yang hidup, di mana jalinan rumit agama, budaya, dan kebangsaan bukan hanya sejarah, tapi juga kenyataan saat ini. Java sangat indah, dan saya lahir di Java. Kota ini punya sejarah, dan Java dulunya dihuni orang Yahudi dan Arab. Mereka hidup bersama selama bertahun-tahun. Saya lahir di Maroko, dan bagi saya sangat masuk akal untuk berada di sini, tinggal di sini, dan bekerja di sini. Pertama-tama, Shukapish Bashim adalah tempat yang luar biasa. Tempat itu penuh kehidupan. Dulu, tapi sekarang tidak lagi. Tapi terkadang kenyataan itu pahit. Perang lawan Hamas dan serangan rudal Iran baru-baru ini lebih berat dari yang diperkirakan oleh para pengrajin lokal dan pemilik toko. Saat pertama kali serangan dari Iran terjadi, orang-orang tidak tahu seberapa besar kerusakan yang bisa terjadi dan betapa menakutkannya hal itu. Lalu mereka menyadari kerusakannya. Jadi pada kali kedua, mereka tahu apa yang akan terjadi, jadi mereka tidak datang. Gili Oren dari Gilgal Studios terus bekerja keras di toko Bak Peti Harta Karun yang berisi karya seni vintage, barang koleksi, dan furnitur restorasi. Melakukan segala yang dia bisa untuk tetap buka di tengah beban perang. Aku sangat menyayangi pelanggan-pelangganku. Beruntung sekali aku punya mereka. Ini adalah passionku. Aku hanya tidak ingin melepaskannya. Kamu tahu? Dan semua orang punya harapan. Maksudku, ayolah, kita tinggal di Israel. Kita sudah hidup seperti ini selama bertahun-tahun. Ava El Arabi dari Circular Luxury sedang siap-siap menghadapi badai ekonomi karena dia tahu koleksi busana desainer vintage pilihannya akan selalu menemukan peminat. Dunia benar-benar berubah total, dan para pelanggan juga. Karena sekarang kita tidak punya turis sama sekali. Mereka benar-benar ingin datang, tapi tentu saja sekarang ini sulit. Dan kami menunggu mereka. Kami selalu menunggu mereka. Saya membuka toko saya 7 bulan yang lalu. Setelah 7 Oktober, orang-orang bilang saya gila dan saya tidak yakin harus melakukannya. Tapi saya tetap melakukannya dan saya senang telah melakukannya. Tiona Netanyahu memilih puncak masa perang untuk mewujudkan mimpinya membuka butik desain fashion vintage dan dia tetap membuka tokonya setiap hari. Kadang-kadang saya satu-satunya yang buka di sini. Dan orang-orang datang ke toko saya, lewat dan berkata, "Oh, saya senang sekali kamu buka." Ada garis tipis antara bisnis seperti biasa dan realitas, surrealis dari peringatan rudal, serta berlari ke tempat perlindungan terdekat. Namun, pasar Java tetap bertahan, didukung oleh semangat ketangguhan dan dipersatukan oleh keyakinan serta optimisme untuk hari-hari yang lebih cerah. Ya, tentu saja orang-orang tidak pernah melupakan pasar dan Java. Tidak, mereka akan datang. Kami adalah orang-orang yang optimis dan berpikiran positif. Dan setiap kali Israel keluar dari krisis, sekarang kami juga akan keluar dari krisis ini. Pertama-tama, saya tinggal di sini, saya tumbuh besar di sini, saya sudah terbiasa. Meskipun saya pernah tinggal beberapa tahun di luar negeri. Tapi bagi saya, Israel selalu menjadi rumah saya. Dan setelah melewati begitu banyak perang, saya tidak takut. Saya tahu kita akan baik-baik saja.